yang memang harus tetap dilanjutkan, punya filosofis yang besar. Iya, jelas Mas Mario ya. Kita tahu mindset Indonesia sentris itu akhirnya dilanjutkan oleh Presiden Prabowo karena memang ini harus menjadi program negara, bukan lagi program dari presiden yang satu ke presiden yang lain. Dan saya cukup apresiasi, cukup senang IKN dilanjutkan sehingga mindset Indonesia sentris itu terus dipahami oleh semua. Memang kita harus menjadikan pembangunan ini untuk semua, untuk seluruh provinsi, untuk seluruh rakyat semacam itu. Jadi ketika kemarin Presiden mampir turun dengan helinya, kemudian mengapresiasi ya ketua otorita dengan segala segenap pengurusnya, saya kira itu hal yang patut kita banggakan dan apresiasi dan harapannya ya pembangunan IKN bisa lebih baik dari waktu ke waktu walaupun memang ya dilanjutkan tapi memang bukan prioritas semacam itu karena anggarannya tidak sebesar di masa Presiden Jokowi. Tapi yang jelas sustainability ini penting ya. Supaya apa? Investor tenang, masyarakat juga fokus ke dimensi-dimensi teknokratisnya ketimbang politisnya, sehingga perdebatannya lebih substantif semacam itu dan harapannya ini bisa menjadi ya pembelajaran, masukan untuk semua bahwa ya kita bisa membangun istilahnya menghadang beragam kontroversi, pro kontra dan seterusnya dan harapannya ya ini bisa memberikan manfaat besar bagi kita di masa-masa mendatang. Yang kedua yang paling penting ada manajemen kesan yang ditampilkan oleh presiden bahwa beliau ingin stabilitas politik di antara ya para presiden itu terjadi ya. Yang saya sering mengatakan istilahnya balancing of power antara pendukung lama, pendukung baru, narasi yang berkembang di depan maupun di panggung belakang. Supaya apa? Supaya kita tidak lelah dengan hal-hal yang kontraproduktif. Ya, karena kita ingin ya pembahasan soal IKN ataupun proyek-proyek peninggalan Presiden Jokowi itu bisa ya diharapkan manfaatnya secara substantif ya, bukan kontroversinya, bukan hanya IKN ya, kemudian WUS ataupun bandara-bandara yang belum maksimal operasionalnya, tapi yang jelas dengan pola kepemimpinan Presiden Prabowo semacam ini, saya yakin ya balance of power itu bisa terbentuk, terjadi dan harapannya bisa membuat komunikasi Presiden Prabowo dengan para presiden yang lain itu semakin optimal. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana melihat apa ya IKN ini sebagai sebuah project untuk memastikan ya narasi-narasi kita soal keberlanjutan itu memang benar-benar efektif berlangsung. Apakah soal misalkan tata kelola kota masa depan yang futuristik, kita punya bayangan gitu. Kemarin saya lihat ya di Instagramnya Mas Wamen, Mas Bima Arya, air kerannya bisa diminum, Mas Mario. Ya, Ya ini ya, kan ya, luar biasa. Nah, bagaimana ini bisa dikembangkan di ya. kota-kota besar lain supaya apa air kerannya bisa diminum? Tap water itu Kita ya. nggak, Iya, 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 iya. iya. Iya, iya. Terus kemudian kota yang futuristik, ya semuanya terintegrasi. Pertamanannya, kemudian pembangunan transportasinya. Nah, saya ingin melihat bukan hanya di IKN, tapi kota-kota kita juga seperti itu, sebagaimana Oke, kota-kota di luar oke, negeri. Mas Agung, berarti Anda juga menekankan bahwa ada perlunya menjaga stabilitas politik ya dengan melanjutkan legasi Pak Jokowi ini. Persis, persis. Ini Ya. penting ya, balance power itu supaya tidak ada dinamika di antara para pendukung maupun di publik sendiri yang selama ini melihat dimensi politiknya lebih kuat, padahal kita harus fokus ke dimensi-dimensi teknokratisnya, bagaimana IKN bisa bermanfaat. Seperti itu. Oke, dan menurut Anda apakah memang semua partai misalkan perlu mendukung keberlanjutan stabilitas politik ini termasuk juga Nasdem? Otomatis Mas ya, Ya. kalau kita ingin membangun syarat stabilitas itu utama ya. Kita nggak bisa membangun kalau stabilitas di dalam negeri aja tidak maksimal ya. Karena di luar negeri geopolitik geostrategisnya lagi rentan, Ya. ya ketidakpastiannya besar. Jadi kita harus benar-benar memastikan elit kita, masyarakat kita solid ketika Ya. pemerintah membangun menjalankan Oke. program-programnya. Oke, saya ke Mas Rifki. Mas Rifki, Nasdem pun juga harus menjaga stabilitas politik dengan mendukung IKN, kalau kata Mas Agung. Menurut Anda? Ya, Nasdem kan sudah mendeklarasikan diri sebagai bagian dari pemerintah, kendati memang kami sampai dengan saat ini belum memasukkan kader kami di dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran sebagai menteri maupun wakil menteri. Tapi kemudian komitmen kami jelas kepada pemerintahan ini. Kami saat ini di DPR punya 69 anggota fraksi Partai Nasdem. Kami diberi amanah untuk memimpin 3 komisi di DPR selain saya. Kami juga memimpin Komisi 9 bidang kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian ada juga memimpin Komisi 13 bidang implementasi dan penegakan hukum. Dan karena itu seluruh energi Partai Nasdem selalu kami curahkan untuk memberikan dukungan kepada pemerintahan ini. Bahwa Partai Nasdem pernah secara resmi dan bahkan satu-satunya partai politik yang memberikan pernyataan terhadap keberlanjutan pembangunan IKN dengan memberikan 2 opsi yang ekstrim. Opsi yang pertama adalah melanjutkan dan memfungsikan.
dengan memberikan usulan wakil presiden dan beberapa menteri untuk segera berkantor di IKN agar berfungsi dengan baik. Dan opsi yang kedua, daripada mubazir, diserahkan asetnya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pemerintah harus berani juga menyatakan bahwa IKN tidak jadi prioritas, bahkan kita tutup episode tentang IKN. Tapi kan kemudian dua opsi ini dipilih adalah opsi yang pertama, opsi untuk melanjutkan. Tidak lama setelah itu, mungkin 1 bulan setelah pernyataan resmi Partai Nasdem, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang menegaskan keberadaan IKN sebagai ibu kota politik tahun 2028. Di sisi yang lain, kami di Komisi 2 DPR RI juga menerima rancangan APBN dari pemerintah yang kalau di Komisi 2 kami punya 11 mitra kerja, dan IKN ini paling gede anggarannya dibanding mitra kerja yang lain gitu. Dan itu menurut kami menunjukkan bahwa pemerintah ada kesungguh-sungguhan. Dan bagi Partai Nasdem, apa yang telah kami sampaikan menemukan tujuannya. Karena tujuan kami walaupun agak sarkas memberikan opsi yang kedua, sebetulnya kami pasti ingin mendukung opsi yang pertama. Kira-kira begitu. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, ini masih pembicaraan terkait dengan IKN, terutama soal finansialnya, di mana finansial untuk IKN ini lumayan cukup besar, di mana Presiden Prabowo juga dengan program-programnya punya program prioritas yang juga membutuhkan dana yang cukup besar. Menurut Anda, apakah IKN ini tidak terlalu memakan banyak dana untuk pada akhirnya fokus ke IKN dan bisa mengganggu program-program lain, atau bagaimana menurut Anda? Iya, kalau ditanya apakah ini prioritas atau tidak dibanding program populer seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, ya, kemudian koperasi desa kelurahan merah putih, atau cek pemeriksaan kesehatan gratis, saya kira anggaran IKN tahun ini hanya 6 triliun kalau saya tidak salah. Jadi sangat kecil, Mas Mario. Dilanjutkan, tapi bukan prioritas. Ya, dilanjutkan, tapi juga dengan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo. Ya, jadi kemarin saya dengar juga ada redesign, refungsionalisasi beberapa hal yang itu disesuaikan dengan aspirasi Presiden. Jadi ada syarat dan ketentuan atau catatan khusus dari Presiden terhadap kelanjutan program IKN. Jadi saya melihat reframing soal itu yang mengungkap, dan harapannya memang bisa membuat ya Presiden Prabowo lebih optimal memanfaatkan IKN. Jadi kalau kemarin ya kita tahu ini menjadi warisan atau legasinya Presiden Jokowi, tapi kemudian ketika masuk di masa Presiden Prabowo, IKN disesuaikan karena orientasi program pembangunan pemerintah kan hari ini fokus ke non fisik ya, khususnya pengembangan manusia, kualitasnya, dan seterusnya. Jadi berbeda jauh dengan Presiden Jokowi yang fokus di fisik, ya infrastruktur. Kita tahu ya jalan, jembatan, irigasi, dan seterusnya dibangun besar-besaran di masa Pak